Jemaat ini dengan cepat mendapatkan reputasi yang baik. Jemaat sebagian besar bukan orang Yahudi. Anggotanya termasuk Yason, bisa dibaca di dalam Kisah Para Rasul 17 ayat 9. Kemudian ada Aristarkus dan Sekundus, dapat dibaca di dalam Kisah Para Rasul 20 ayat 4. Reputasi gereja ini bahkan lebih luar biasa ketika kita memperhatikan betapa mudanya gereja ini. Shalom, sahabat Biblika yang dikasihi oleh Tuhan. Senang sekali hari ini kita dapat berjumpa kembali di dalam acara Refleksi Sahabat Biblika. Pada hari ini kita memulai pada episode yang pertama di dalam serial pembahasan kitab 1 Tesalonika dengan tema Pengantar Surat 1 Tesalonika. Saya akan bacakan satu ayat firman Tuhan dari 1 Tesalonika pasal 1 ayat 1. Saya akan bacakan untuk kita semuanya di dalam terjemahan sederhana Indonesia. Kepada jemaat di kota Tesalonika, yaitu kalian yang sudah bersatu dengan Allah Bapa dan Kristus Yesus penguasa kita, salam sejahtera dari Paulus, Silas, dan Timotius. Kiranya kamu semua senantiasa hidup tenang dan menikmati kebaikan dari Allah Bapa dan Kristus Yesus penguasa kita. Sampai sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan dari 1 Tesalonika 1 ayat 1. Sahabat Biblika yang dikasihi oleh Tuhan, harapan indah orang Kristen adalah janji kedatangan Tuhan Yesus datang kembali untuk yang kedua kalinya. Janji yang diberikan ketika Yesus naik ke surga. Sebuah janji yang dirancang untuk memotivasi orang Kristen untuk hidup kudus dan saleh. Lalu bagaimana seharusnya kita hidup ketika kita mengantisipasi kedatangan Tuhan kembali? Pertanyaan ini dibahas dalam surat pertama Paulus kepada jemaat Tesalonika. Setiap pasal memiliki beberapa penyebutan kembalinya Tuhan, di mana kita menemukan petunjuk praktis untuk hidup suci dan saleh. Agar kita siap untuk kedatangan Tuhan kembali, kita memulai rangkaian refleksi ini berdasarkan surat pertama Tesalonika. Dalam pelajaran refleksi kali ini, kita akan memperhatikan beberapa informasi latar belakang dari surat ini. Yang pertama, tentang penulis surat dapat dibaca di dalam pasal pertama ayat pertama A, yakni adalah Paulus. Rasul Paulus dikenal sebelumnya sebagai Saulus dari Tarsus, seorang penganiaya gereja, orang yang dikenal sebagai rasul bagi bangsa-bangsa lain, penulis separuh dari konten kitab-kitab Perjanjian Baru. Bergabung bersama Silvanus dan Timotius. Silvanus juga dikenal sebagai Silas. Awalnya seorang utusan dari para rasul dan tua-tua di Yerusalem, diidentifikasi sebagai seorang nabi yang menasihati saudara-saudaranya di Antiokhia, yang hidup tinggal di Antiokhia, kemudian menjadi teman seperjalanan Paulus, yang menderita penganiayaan dan pemenjaraan bersama Paulus di Filipi, yang bersama-sama dengan Paulus mendirikan gereja di Tesalonika. Orang yang kedua adalah Timotius, juga dikenal sebagai seorang murid muda yang bepergian dengan Rasul Paulus. Orang yang disebutkan bersama Paulus dalam banyak suratnya, misalnya di dalam 2 Korintus 1 ayat 1. Penerima 2 surat dari Paulus, yakni seorang yang menderita sendirian di dalam penjara, dapat dibaca di dalam Ibrani 13 ayat 23. Yang baru saja kembali dari perjalanan ke Tesalonika. Ketiga orang ini memiliki kepentingan dalam kesejahteraan gereja di Tesalonika. Lalu untuk hal yang kedua, kita belajar siapa penerima surat ini. Itu tercantum di dalam pasal 1 ayat 1b. Pertama kita perhatikan kota Tesalonika.
Tesalonika adalah ibu kota dan kota terbesar di provinsi Romawi Makedonia yang terletak di Jalan Egnatian, jalan utama dari Roma ke provinsi timur. Kota ini berfungsi sebagai pusat perdagangan dan bisnis. Hari ini dikenal sebagai kota Tesalonika. Lalu yang berikutnya adalah gereja Tesalonika. Pendirian gereja ini dicatat di dalam Kisah Para Rasul 17 ayat 1 sampai 9. Dalam perjalanannya yang kedua, Paulus dan rekan-rekannya baru saja meninggalkan Filipi, bepergian melalui Amfipolis dan Apolonia. Mereka tiba di Tesalonika. Paulus segera menemukan sinagoge dan menggunakan pertemuan Sabat mereka sebagai kesempatan untuk penginjilan. Selama 3 minggu, ia bertukar pikiran dengan orang-orang Yahudi, mempertobatkan beberapa orang non-Yahudi yang terkemuka. Orang Yahudi yang tidak percaya segera menyebabkan gangguan, memaksa Paulus untuk pergi. Terlepas dari awal yang tidak menyenangkan, sebuah gereja yang kuat didirikan. Jemaat ini dengan cepat mendapatkan reputasi yang baik. Jemaat sebagian besar bukan orang Yahudi. Anggotanya termasuk Yason, bisa dibaca di dalam Kisah Para Rasul 17 ayat 9. Kemudian ada Aristarkus dan Sekundus, dapat dibaca di dalam Kisah Para Rasul 20 ayat 4. Reputasi gereja ini bahkan lebih luar biasa ketika kita memperhatikan betapa mudanya gereja ini. Usia muda gereja menjadi jelas ketika kita meneliti hal yang ketiga, yakni tempat dan tanggal penulisan. Tempat. Surat itu sendiri menunjukkan bahwa surat itu tidak ditulis setelah kepergian Paulus. Paulus hanya pergi sebentar, dia telah mengutus Timotius ke Athena dan telah kembali. Dari catatan Lukas dalam Kisah Para Rasul, terbukti Paulus menulis surat ini segera setelah tiba di Korintus dalam perjalanan misinya yang kedua. Karena Paulus tidak tinggal lama di Athena dan Timotius kembali dari Makedonia setelah Paulus tiba di Korintus. Jadi tempat penulisannya kemungkinan besar adalah di kota Korintus. Lalu tanggal penulisan dari surat 1 Tesalonika ini adalah Paulus menulis surat 1 Tesalonika segera setelah kedatangannya dari Korintus. Hal ini berarti sekitar tahun 50 sampai 52 Masehi. Surat ini akan menjadi 1 Tesalonika sebagai salah satu tulisan Paulus yang paling awal. Yang keempat, tujuan dan isi surat. Tujuan, Paulus mengkhawatirkan kondisi gereja. Terjadi karena kepergiannya yang tiba-tiba. Dia ingin kembali tetapi terhalang. Kegelisahannya mendorongnya untuk mengutus Timotius agar menyemangati mereka. Timotius telah membawa kembali kabar baik tentang iman dan kasih mereka dan keinginan mereka untuk melihat Paulus lagi. Ketabahan mereka sangat menghibur Paulus. Dari isi surat itu menjadi jelas bahwa Paulus memiliki 3 tujuan dalam pikirannya ketika ia menulis surat ini. Untuk memuji mereka karena ketabahan mereka di bawah penganiayaan. Untuk menginstruksikan mereka tentang kehidupan kudus. Untuk mengoreksi kesalahpahaman. Terutama mengenai kedatangan Kristus yang kedua kali. Lalu yang berikutnya adalah isi surat. Surat ini unik karena setiap pasal diakhiri dengan referensi tentang kedatangan Kristus yang kedua kalinya. Misalnya 1 Tesalonika 1 ayat 10, pasal 2 ayat 19, pasal 3 ayat 13, pasal 4 ayat 13 sampai 18, kemudian pasal 5 ayat 23. Berikut adalah garis besar surat tersebut. Yang pertama, refleksi pribadi ayat 1 sampai 3, lalu mengenai kondisi mereka pasal 1 ayat 1 sampai 10, berikutnya mengenai perilakunya pasal 2 ayat 1 sampai 12, lalu tentang keprihatinannya pasal 2 ayat 13 sampai pasal 3 ayat 13. Yang bagian berikutnya adalah instruksi apostolik terdapat di pasal 4 dan 5. Yang pertama adalah berjalan dalam kekudusan, pasal 4 ayat 1 sampai 8, berjalan dalam kasih, pasal 4 ayat 9 sampai 10, berjalan dalam ketekunan, pasal 4 ayat 11 sampai 12, berjalan dengan harapan, pasal 4 ayat 13 sampai 18.
berjalan dalam cahaya, pasal 5 ayat 1 sampai 11. Pasal 6, berjalan dalam ketaatan, yakni pasal 5 ayat 12 sampai 28. Sebagai kesimpulan, dengan penekanan pada ketabahan dan hidup kudus, tema yang tepat untuk surat ini adalah kekudusan mengingat kedatangan Kristus. Sesuai dengan tema seperti itu, berikut adalah ayat-ayat kunci dari surat ini. Dan kiranya Tuhan Yesus membuat kamu semua semakin kaya akan kasih, baik kepada saudara-saudari seiman maupun semua orang, seperti juga kasih kami kepada kalian senantiasa bertambah. Kami berdoa supaya penguasa kita Kristus Yesus menguatkan hati kalian, agar kamu semua suci dan tanpa dosa di hadapan Allah Bapa kita, pada waktu Yesus datang kembali bersama semua umat yang disucikannya. 1 Tesalonika 3 ayat 12 hingga ayatnya yang ke-13. Saat kita melanjutkan mempelajari surat ini, itu akan bertujuan agar studi kita akan mengarah pada kesetiaan dan kekudusan yang lebih besar dalam pelayanan kita kepada Tuhan saat kita menyongsong kedatangan Yesus. Apakah kita siap untuk kedatangannya? Bahkan jika kita harus mati sebelum dia kembali, apakah kita siap menghadapi dia di pengadilan? Biarlah para Rasul Kristus memberitahu kita apa yang perlu kita lakukan untuk bersiap-siap untuk hari itu. Hanya dengan demikian dapat dikatakan, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan Tuhan Yesus Kristus. 1 Tesalonika 1 ayat 1c. Sahabat Biblika yang dikasihi oleh Tuhan, kiranya dari pengantar surat 1 Tesalonika ini, kita mendapatkan semangat yang luar biasa yang menggebu-gebu dari Rasul Paulus sampai kepada zaman ini, agar kita siap senantiasa untuk mengantisipasi kedatangan Kristus yang kedua kalinya. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita selalu. Shalom.